FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a everybody let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada 105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya, kita sudah kedatangan tamu yang pastinya teman Pro 2 dari teman-teman dari Grand Youth yang bahas tentang lingkungan hidup guys. Dan kebetulan banget ya kita ngelihatnya beberapa hari ini lagi kondisi cuaca yang gak menentu. Pas banget itu sangat mempengaruhi lingkungan dan yang pastinya perlu kita bahas. Ya udah, dari Grand Youth ada Kakak Kurniawan dan juga Kak Citra. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi. Aduh, ini kita bahasnya agak cukup berat ya. Soal lingkungan nih, soal cuaca ekstrim. Nah, tapi kita kali ini teman berdua itu menghadapi cuaca ekstrim dari penyebab sampai aksi nyata dan pola hidup ramah lingkungan. Nah, sebenarnya kan ini nggak jauh-jauh dari ini ya, namanya kita hidup berdampingan dengan lingkungan. So sangat kita perlu bahas banget adalah bagaimana sih sebenarnya cuaca gitu loh. Apakah sebegitunya pengaruh lingkungan gitu ya kan? Apalagi sekarang musim kita tahunya musim hujan, tiba-tiba kering, tiba-tiba juga hujan lebat, tiba-tiba lagi dalam kondisi angin kencang. Itu karena lingkungan kita nggak sih? Atau memang udah gitu aja musimnya gitu Kak? Sebenarnya kalau masalah cuaca yang ada di Bali saat ini yang sering berubah-ubah itu mungkin itu menjadi salah satu faktor karena lingkungan, di mana karena perubahan iklim yang cukup deras yang mengakibatkan itu seperti hujan dan panas itu tidak terkontrol. Seperti panas banget, kadang kalau hujan terus hujan sampai banjir, itu merupakan suatu dampak secara tidak langsung, yaitu disebabkan oleh lingkungan seperti itu mungkin.
Baik, sebenarnya sangat ada korelasinya antara cuaca dengan perilaku kita terhadap lingkungan ya. Karena kan selain pengaruh perubahan iklim yang menyebabkan cuaca itu tidak stabil atau ekstrim, juga dipengaruhi dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini adalah bagaimana perilaku kita kepada lingkungan itu yang bisa menyebabkan pemanasan global, sehingga pemanasan global juga dapat menyebabkan cuaca kita itu menjadi tidak stabil, kadang ekstrim, kadang juga berubah-berubah tidak stabil, Kak. Oke, jadi pengaruhnya ada ke lingkungan juga nih. Yeah. Sebenarnya dari posisi kita sebagai lingkungan ini, kita ngelihat secara langsung. Mungkin dari Grandit juga bisa melihat sendiri lingkungan di sekitar Buleleng ini bagaimana. Apakah sudah kondusif kah? Wajar nggak sih cuacanya sampai kayak begini atau sebenarnya enggak gitu? Baik, kalau dari saya melihat sendiri, lingkungannya cukup kondusif, namun juga bisa dikatakan belum baik ya, karena masih banyak juga yang minimnya kesadaran akan menjaga lingkungan sehingga bisa menyebabkan kepada cuaca, Kak. Oke, jadi kondisinya sudah kondusif, cuma posisinya mungkin cuaca yang lagi cukup deras gitu ya. Nah, jadi teman berdua mungkin bisa lihat sendiri kondisi Buleleng seperti apa gitu ya. Tiba-tiba hujan, terus habis itu misalnya kadang-kadang sampai banjir ya. Jadi kita bingung nih sebenarnya karena apa? Apakah kita yang salah dalam merawat lingkungan atau mungkin juga karena faktor cuaca yang memang seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih dalam bersama teman-teman dari Grandit. Jadi jangan kemana-mana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a little running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali.
Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini.
Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oke, teman berdua masih bersama dari Grand Youth dan ada Kak Kurniawan dan juga Kak Citra ya yang nemenin kita di Sepada. Nah, posisinya sekarang kita punya pertanyaan banget sih istilahnya tentang cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini kan tidak luput dari lingkungan juga yang seperti kita bahas tadi ya. Dan bahkan juga kalau kita ngelihat dari sisi lingkungan kita lah ya. Sekarang itu kan posisinya masih banyak anak muda nih, mungkin yang kurang peduli dengan sampah. Masih ada anak muda yang mungkin masih simpel banget, habis mereka jajan masih tidak mau dibuang ke tempat sampah tapi dibuang sembarangan aja. Kemudian ngelihat sampah masih nggak peduli dengan sampah. Kemudian juga masih banyak juga anak muda yang ya istilahnya kurang peduli lah sama lingkungannya gitu kan. Nah ini kan salah satunya juga mengganggu lingkungan dan akhirnya bisa terjadi cuaca ekstrem ini, terutama mungkin bisa terjadi banjir. Atau mungkin juga pada saat hujan lebih gede lagi bisa terjadi tanah longsor juga untuk di daerah sana gitu, di daerah perbukitan. Sebesar itu nggak pengaruhnya buat kita itu istilahnya anak muda yang istilahnya yang kurang peduli gitu sama lingkungannya gitu terhadap si bencana ini. Mungkin itu dampaknya sangat besar juga di lingkungan. Gimana hal-hal kecil yang kita tidak bisa paham, kita tidak aware terhadap lingkungan dari hal-hal kecil, membuang sampah yang sembarangan, tidak mengelola, itu merupakan dampak besar yang akan terjadi pada lingkungan kita nantinya, Kak. Nah, seperti adanya hujan dikit udah banjir kan kita lihat itu, mungkin banjir itu karena sungai yang tersumbat akibat sampah. Itu merupakan hal yang kurangnya aware masyarakat terhadap lingkungannya dia sendiri. Nah, dari adanya regulasi Pergub nomor 97 tahun 2018 ini tentang pembatasan penggunaan sampah plastik, itu kita bisa terapkan di dunia nyata seperti kita membawa tumbler. Kan itu banyak tuh anak-anak hits yang zaman sekarang kita pakai tumbler untuk bepergian. Itu juga merupakan suatu hal atau langkah kecil bagi kita untuk mengurangi sampah plastik itu. Kita membawa tepak makanan seperti itu, Kak. Nah, dengan hal-hal kecil itu kita niscaya untuk memberikan sebuah perubahan bagi lingkungannya itu sendiri gitu, Kak. Kalau menurut saya dampaknya terhadap bencana itu sangat berdampak sih, Kak, ke kelakuan kita terhadap lingkungan, karena kan apa yang menjadi kebiasaan kita akan membentuk diri kita. Begitupun dengan kebiasaan kita terhadap lingkungan itu akan membentuk bagaimana lingkungan sekitar berdampak bagi kita. Jadi jika kita melakukan buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai sehingga itu menyebabkan tersumbat, itu juga bisa langsung ketika hujan itu langsung menjadi banjir. Nah, sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 yang dimana itu menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi solusi yang bisa dilakukan itu mengolah sampah berdasarkan dari sumbernya aja dulu, Kak. Misalnya mengolah sampah itu menjadi ekoenzim, kompos, dan juga memilahnya lalu membawanya ke bank sampah gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa banget ya dilakukan sama anak muda untuk bisa jadiin kompos, kemudian bisa di bank sampah gitu kan. Apalagi bank sampah udah banyak banget ya. Di sekitar kita itu udah banyak banget. Kamu itu tinggal bawa sampah ke bank sampah itu bisa jadi uang, teman berdua. Walaupun ya nilainya masih kecil, tapi jangan dilihat dari sisi uangnya, tapi dilihat dari sisi bagaimana kamu itu berkontribusi terhadap lingkungan sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya posisinya adalah kita sebagai anak muda kan yang peduli dengan lingkungan, otomatis dari diri sendiri dulu nih, gimana sampahnya itu bisa dipungut gitu kan. Kalian itu bisa mengolah sampah kalian itu dibuang dengan benar, itu udah sangat membantu teman berdua. Tapi yang sadar masih kurang ya. Kita ngelihatnya sendiri tuh kayak gitu sih. Setiap misalnya kayak apa main buang aja. Sini buang ini. Wah, walaupun cuma katik lidi gitu habis makan cilok gitu kan, tapi itu bisa ya berdampak besar juga buat lingkungan gitu. Nah, ada nggak sih istilahnya dari Grand Youth sendiri, bagaimana kalian itu bisa mengedukasi anak muda, terutama program-program kalian yang udah berjalan apa aja? Mungkin edukasi yang paling pertama itu
anggapnya yang paling sederhana itu mengedukasinya tuh dengan cara mempromosikan di media sosial, Kak. Seperti yang ada di Gilenjut Bali. Itu ada kegiatan-kegiatan kita yang langsung terjun kepada lingkungan seperti mengelola sampah yang ada di lingkungan-lingkungan yang tercemar, terus tuh penanaman pohon kembali. Itu merupakan langkah kecil dari kita, yaitu tentang mengedukasinya itu dengan mempromosikan di media sosial, karena ya seperti yang kita ketahui itu zaman sekarang itu kan sudah hampir semua yang menggunakan smartphone, seperti menggunakan media sosial itu. Mungkin dengan adanya edukasi-edukasi yang ada di media sosial, dia bakalan tercetus untuk ikut aktif dalam pengelolaan lingkungannya sendiri, seperti itu. Bahkan kan banyak-banyak juga ada yang duta-duta lingkungan, bukan hanya seperti di Gilenjut, dan juga ada yang seperti Pandawara yang itu kan langsung tuh terjun gitu ke sungai membuang sampah. Mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan itu anak-anak muda ini makin tertantang untuk ikut gitu dalam pengelolaan lingkungannya. Ya mungkin dari yang paling kecil, di lingkungannya dia sendiri gitu. Dia bisa mengelola sampahnya, bagaimana dia menghasilkan, bagaimana dia juga untuk mengelola sampahnya dia sendiri gitu. Nah, karena kan sampah itu kalau dikelola dengan benar bisa dijadikan sebagai bahan kreatif, ekonomi kreatif gitu, bisa menjadi, bahkan bisa menghasilkan uang gitu, Kak. Nah, mungkin dengan cara hal yang kecil itu bisalah untuk mengedukasi untuk generasi-generasi muda dalam mengelola sampahnya sendiri, seperti itu, Kak. Kalau langkahnya itu, kalau menurut saya itu adalah ketika kita melihat teman kita sebaya sendiri itu melakukan hal yang berdampak bagi lingkungan yang tercela, kita akan langsung mengedukasi mereka saat itu juga dan menegurnya gitu. Dan dengan cara menegur yang baik, saya yakin mereka akan jengah dan akan memperbaiki perilakunya tersebut. Nah, selain itu juga akan mengajak-ngajak misal dari temannya dulu untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan, karena kan kita sendiri juga di Green Youth itu sudah sering terjun ke lingkungan untuk aksi-aksi yang berdampak positif bagi lingkungan. Jadi dari Green Youth-nya sudah beberapa yang melakukan terjun ke lingkungan. Selain itu juga kita mengajak teman-teman kita untuk ikut serta dalam kegiatan lingkungan ini. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semakin juga bisa berdampak bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya di sekitar. Oke, jadi sudah ada beberapa program yang bisa kalian lakukan, dan selama ini memang Green Youth selalu peduli dengan lingkungan dan yang pastinya punya program juga untuk lingkungan ya. Nanti kita bahas programnya apa aja teman-teman produser secara mendetail. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga.
Udah mulai larut? On the way istirahat? Pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut? On the way istirahat? Pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler.
Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Ternyata dari Granit sendiri itu sudah punya program-program bagaimana caranya untuk mengatasi cuaca ekstrim dan yang pastinya untuk peduli dengan lingkungan ya. Tadi kita udah dengar salah satunya adalah bersih-bersih pantai yang sudah sering dilaksanakan, kemudian juga penanaman pohon dan bahkan ada namanya bersih sungai ya. Iya, Kak. Bersih-bersih sungai ini dalam arti benar-benar program kalian itu untuk bersih-bersih, turun ke sungai untuk bersihin si sungai gitu. Yang jadi targetnya itu sampah apa berarti ya kalau untuk di sungai? Karena apakah sampah rumah tangga sering kalian temuin di situ? Berbagai macam sampah sih Kak, karena kan di sungai itu kita nggak tahu itu sampahnya apa aja karena di saat itu sampahnya itu udah benar-benar yang banyak banget gitu. Jadi kita langsung membersihkan di sungai itu, semua sampah kita bersihkan Kak secara bersama-sama. Yang kamu sering ketemuin apa? Sampah rumah tangga kah? Atau mungkin juga daun-daun atau apa? Mungkin kalau di sungai itu sampah plastik sih Kak. Sampah plastik? Iya, sampah plastik karena ya mungkin karena ada masyarakat di sekitaran sungai di sana yang membuang sampahnya di sana kan. Jadinya ketika itu menumpuk itu kebanyakan yang kita lihat di sana itu sampah plastik. Karena tentu kalau sampah plastik itu kan dia lebih lama untuk terurainya ya. Karena dia lebih lama terurai mungkin karena kalau pada saat kita terjun bersih-bersih ke sungai dan ada tumpukan sampah itu paling banyak terlihatnya itu pasti sampah plastik gitu. Sampah residu. Sampah residu yang paling banyak. Iya. Oke, berarti kemungkinan besar adalah sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai gitu ya. Nah, ini jadi apa ya? Masih jadi permasalahan kan? Iya. Jadi sampai sekarang kalau kalian punya program ke sungai ternyata masih ditemukan juga sampah-sampah yang bukan dari alam tapi dari sampah rumah tangga yang ternyata masuk ke dalam sana dan otomatis bisa menyebabkan ini kan istilahnya bencana alam juga. Salah satunya pada saat cuaca ekstrim kayak gini sampah yang ada di sungai bisa mengganggu si ekosistem sungai dan bahkan bisa jadi banjir. Nah ini jadi pertanyaan juga gimana sih akhirnya kan gitu. Jadi sampah yang kalian temukan itu kebanyakan sampah ini berarti kan masyarakatnya perlu diedukasi juga gitu. Kalian bikinin plan nggak sih atau mungkin juga apa gitu untuk di sana agar mungkin masyarakat teredukasi agar tidak ke sana untuk membuang sampah? Ada nggak? Kalau dilihat dari tempat-tempat umum seperti itu kan sekarang sudah banyak sekali Kak ya, ada misalnya pelang jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya Kak. Jadi untuk tempat-tempat umum seperti itu sudah ada himbauan sih Kak. Jadi lumayan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tapi ketika masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, itu bisa langsung ketika kita melihatnya bisa langsung kita tegur Kak. Jadi agar tidak keterusan mereka membuang sampah sembarangan. Atau juga sering juga di tempat-tempat umum itu bukan hanya pelang jangan buang sampah sembarangan, namun juga ada kata-kata lainnya gitu yang bisa membuat orang-orang jadi takut gitu buat buang sampah sembarangan. Istilahnya ada quotes yang lain lah ya.
lebih pilih apa ya terserah lah, pokoknya coachnya yang paling penting itu teredukasi lah sebenarnya gitu ya. Oke, ini mungkin ada juga permasalahan dari yang katanya sampah bisa dikelola sendiri gitu kan. Kemudian juga masih ada masyarakat yang mungkin bingung untuk mengelola sampahnya mau dibawa kemana gitu kan. Daripada dibawa ke sungai, akhirnya mereka bakarlah itu. Banyak nggak sih kalian nemuin juga permasalahan kayak gitu untuk membakar sampah? Salah nggak sih? Benar nggak sih juga untuk membakar sampah menjadi solusi? Ya katanya urus sampah sendiri gitu. Mungkin dengan membakar sampah sendiri itu, mungkin itu bukan merupakan solusi yang baik, karena kan itu juga bisa mengakibatkan sebuah penyakit datang gitu Kak, seperti cancer dan lain sebagainya itu. Apalagi karena kalau kita membakar sampah, polusi udaranya itu yang bikin kita menjadi gangguan di dalam pernapasan. Itu dengan adanya dengan membakar sampah ini, itu merupakan dampak yang lebih lagi untuk diri kita sendiri itu Kak, karena itu kan polusi di udara itu kan menyebar dari dia kemana-mana. Dengan membakar sampah seperti sampah plastik itu kan, kalau kita bakar itu bahkan menambahnya sebuah penyakit yang akan masuk di dalam organ tubuh kita gitu. Jadi itu bukan termasuk solusi yang tepat ketika kita ada sampah namun kita membakarnya secara langsung gitu Kak. Oke, nggak jadi solusi ya? Iya, bukan jadi. Selain itu juga pembakaran sampah itu benar-benar sangat menyebabkan pemanasan global sih Kak, yang dimana itu juga berpengaruh pada cuaca nantinya dan lingkungan sekitar. Nah, jadi daripada kita membakar sampah, lebih baik kita mengolah sampah itu dari sumbernya. Nah, misalkan kita memilah sampahnya terlebih dahulu, lalu yang organik itu dijadikan ekoenzim atau kompos, sedangkan yang residu itu bisa diolah seperti recycle atau reuse, menggunakan kembali gitu. Misal membuat kerajinan-kerajinan yang dari botol plastik seperti itu dan membuat wajah plastik. Jadi itu juga bisa menjadi solusi selain dengan pembakaran sampah. Selain itu juga bisa membantu ekonomi dengan membawanya ke bank sampah Kak. Oke, jadi sudah ada solusinya sebenarnya, tinggal dijalani aja ya. Jadi Taman Pro 2 itu coba pantengin IG mereka ya, yaitu di Green Youth. Ada beberapa cara yang pastinya tips yang bisa kalian temukan ya untuk bisa menyelesaikan sampah sendiri gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Citra sama Kakak Kurniawan ada nggak yang ingin disampaikan untuk Taman Pro 2, terutama untuk generasi muda, agar ya istilahnya jangan sampai tidak peduli dengan lingkungan ya, biar pada saat cuaca ekstrim itu tidak mempengaruhi lingkungan. Silakan Kak, secara singkat. Mungkin untuk generasi muda saat ini, kita harus lebih aware terhadap lingkungan kita sendiri. Gimana caranya kita mengelola sampah dan gimana caranya kita mengelola lingkungan kita sendiri agar kita tetap bersih dan juga terhindar dari segala penyakit. Karena mulai dari hal kecil yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri itu akan berdampak yang besar bagi lingkungan sekitar. Jadi untuk hal itu, mari kita mengelola sampah yang ada yang kita hasilkan sendiri dengan bijak dan juga menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Nah, dengan kita mengelolanya itu, kita yakin kita tidak akan terkena sebuah penyakit-penyakit yang diakibatkan di dalam lingkungan itu sendiri, Kak. Oke, jadi sudah ada ya yang bisa disiapkan gitu ya. Dari Kak Citra mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya itu, saya mengajak terutama generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungannya, karena kita tidak bisa hidup di lingkungan yang negatif, terutama itu akan mempengaruhi pola hidup kita dan juga keseharian kita. Jadi seperti yang dikatakan Jane Goodall itu, setiap orang memiliki peran, setiap tindakan membawa dampak dan setiap pilihan membawa perubahan. Jadi peran kita dan juga tindakan kita itu akan berdampak segalanya kepada lingkungan. Jadi marilah kita memilih tindakan dan memilih peran kita itu agar bisa berdampak dan membawa perubahan positif terhadap lingkungan. Dan setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, jadi jangan takut untuk memulai berbeda dari yang lainnya. Mulai aja dulu dari memilah sampah, dari membuat ekoenzim, karena membuat ekoenzim ini termasuk
untuk sangat membantu pengurangan sampah organik. Selain itu juga bisa dipakai untuk membersihkan rumah seperti itu. Jadi lakukanlah hal-hal kecil untuk diri sendiri terlebih dahulu agar lingkungan sekitarnya juga memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, agar ketika cuacanya ekstrim itu atau ketika hujan tidak langsung terjadinya banjir, karena kan banjir itu benar-benar sangat merupakan bencana ya bagi kita semua. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi diingat ya untuk pesannya dari teman-teman Green Youth, jangan sampai kamu itu tidak peduli dengan lingkungan dan yang pastinya bisa terhindar dari cuaca ekstrim dan tidak berdampak terhadap lingkungan. Terima kasih Kak Kurniawan dan juga Kak Citra yang luar biasa dari teman-teman Green Youth yang menyempatkan waktu ke sini untuk mengedukasi kalian dan mengingatkan kalian untuk peduli dengan lingkungan ya. Dan demikian untuk pada teman Pro 2 untuk Gusadi nemenin kamu dan Gusadi pamit, dan teman-teman dari Green Youth ada Kak Citra dan juga Kak Kurniawan pamit dari Spada. Dan yang pastinya tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.